Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar mengenal hakikat amal dan ibadah demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka berbagi ilmu dan wawasan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak sahabat, kerabat, jamaah, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dimanapun berada, tentang mengenal apa hakikat dari batin dan rahasia. Di dalam setiap pengkajian atau tadabbur, baik itu hakikat, baik itu tarekat maupun ma'rifat, kita akan bertemu dengan istilah batin dan rahasia. Pengenalan hakiki terhadap makna yang dimaksud batin dan rahasia secara psikologis dan secara nalar pikiran, kita tidak bisa membedakan mana yang batin dan mana yang rahasia, karena sama-sama tidak terlihat. Tetapi secara batiniah, kemampuan sifat bagi Allah pada diri kita, tidak ada yang tersembunyi dari apapun yang disampaikan oleh Allah. Hanya orang-orang yang telah berhayat kepada hayatnya Allah, ruhaninya Allah, maka dia akan bisa mampu mengenal apa perbedaan batin dengan rahasia, atau dikatakan batin dan sir. Dalam hal ini kita sandarkan dalam pengenalan diri, cara memahaminya. Mana batin dan mana sir bagi diri. Karena kalau kita mengkaji kerahasiaan Allah tidak boleh keluar dari diri. Maka dalam waktu dan kesempatan ini saya mengajak ke makom diri dalam mengenal apa itu batin dan apa itu rahasia. Batin, dinamakan batin, adalah salah satu kodrat, ya. Kalau dalam sifat ibadah dinamakan ghaib, tetapi batin adalah kodrat asal. Kodrat asal yang mana semua yang terlihat itu berasal dari batin. Batin adalah sifat dari asma. Apapun yang punya nama, dia punya sifat. Sifat ini dikatakan batin. Apapun yang
memiliki asma atau nama, dia pasti adalah mengenal sifat. Tidak mungkin ada namanya kalau kodratnya tidak ada. Nah, batin itu dikatakan sebuah wujud, dan rahasia dikenal juga dengan wujud. Tetapi dalam kodrat, batin memiliki asal, sementara rahasia memiliki usul. Ini pencapaiannya berbeda. Kalau kita mengenal usul, artinya itu kekal. Setiap usul datang dan pergi. Di mana usulnya, dan dia akan bertajali dan kembali kepada usul. Karena usul itu bersifat hayun bako. Jadi kalau rahasia, kodrat rahasia itu kodrat yang tidak sirna. Ya, kodrat yang tidak sirna. Nah, itu dinamakan hayun bako. Asal dari kata batin dan sir atau rahasia adalah asal dan usul. Nah, ini kalau kita larikan kepada pemahaman diri. Setiap yang berasal adalah batin. Kenapa? Karena batin inilah yang akan mewujudkan zat dan nur, sehingga terlihatlah dari mana asalnya. Penjelmaan atau hayat dari batin itu dinamakan kodrat sir atau rahasia, tapi dia mewujudkan yang sifatnya zat dengan nur. Artinya segala kehidupan, tetapi tidak kekal. Kenapa? Karena batin juga akan lenyap di dalam sirnya Allah. Nah, kalau sir, rahasia, itu adalah sebuah wujud batin bagi Allah. Nah, itu namanya sir, wujud batin bagi Allah. Jadi sir adalah kodrat rahasia yang kodratnya adalah ketuhanan. Semua ketuhanan, kodrat ketuhanan itu disebut sir. Contohnya nyawa bagi kita, sifat bagi Allah. Batin al-faqullah, artinya batin Allah juga ada yang terlihat tetapi sifatnya sir. Gitu. Nah, kita mengenal setiap kerahasiaan Allah adalah bako, kekal. Ya. Nah, ini diwujudkan kepada sebuah batin ketuhanan. Nah, kita ambil kepada diri, dinamakan bilah. Bilah adalah bako bilah. Bako bilah ini adalah batin Tuhan yang tunggal, yang kekal. Ini namanya sir, ya, rahasia. Wujudnya, kodratnya adalah batin, tetapi sifatnya rahasia dan kodratnya kekal. Jadi perbedaan antara makom rahasia dan makom batin adalah kekekalan. Tapi kalau batin sifatnya fana. Gitu. Sifatnya fana. Fana itu artinya dia luput dan bisa luput. Contohnya yang berasal dari alam semesta ini berasal dari batinnya Allah. Nah, ini bisa luput. Nah, ini dinamakan fana. Setiap batiniah dinamakan fana. Ya. Nah, ini asal usul alam ini dari fana. Nah, dari fana inilah munculnya batiniah. Nah, itu. Kalau sir itu wujudnya rahasia, kodratnya kekal. Nah, kalau di tubuh kita melihat antara nyawa dengan tubuh. Nyawa dengan tubuh. Tubuh
tubuh ini kodrat sifatnya batin. Sementara nyawa kodratnya sir. Kalau bertemu tubuh dengan nyawa, ini melahirkan hayat, hidup. Gitu. Jadi kalau kita memahami hayatullah itu adalah pertemuan sir dengan batin menjadi hayat. Hayat ini adalah suatu kodrat zat Allah yang terlihat. Nah itu, ini yang dikatakan sir dan batin. Jadi akhirnya sir dan batin ini kedua-duanya satu kehidupan. Nah kalau kita kenal di Hijaiyah itu lam alif dengan alif. Kalau kita kenal di Al-Quran ya Hijaiyahnya. Sekarang bagaimana membedakan lam alif dengan alif? Nah kita lihat lam alif tidak juga ada alifnya. Nah gitu ya, alif. Nah, ini satu kesatuan sama dengan sir dan batin tadi. Ya. Tapi kenapa dikatakan bertemunya nyawa kita dengan jasad dinamakan hayat? Sama, kalau alif bertemu dengan lam disebut lam alif, lamnya alif, maka dia akan tunggal menjadi hayat. Hayat ini yang disebut alif. Hayat dari kodrat alif dan lam tadi. Ini yang dikatakan jalalah. Nah, itu yang persamaan kalau kita bawa kepada pengkajian diri. Maka muncullah hayat. Kalaulah kodrat rahasia tidak bertemu dengan kodrat batin, itu tidak akan hayat, berarti bukan alif namanya. Makanya dikatakan lam alif ya. Lamnya alif. Artinya itulah alif yang berkodrat pada alam, sifatnya batin. Nah, sama dengan sir. Kalau kita larikan ke diri namanya nyawa. Nah, jadi kalau bertemu dua kodrat ini yang akan menjadi hayat, hidup. Nah itu yang dikatakan rahasia dan batin. Rahasia dan batin itu adalah sebuah hayat, sebuah rahasia. Kalau ini sudah bertemu, maka dia akan menjadi kodratnya hayat, kodrat hidup. Maka dikatakan manusia itu adalah hayatnya Allah. Nah, ini sifat bagi Allah yaitu hayat. Karena kodrat alif pada nyawa, kodrat batin pada jantung atau pada tubuh. Lam alif itu akan terbagi dua. Lam alif pada nyawa, sir. Alif nyawa, jasad, tubuh, lam jalalah. Begitu juga di batin. Seperti kita lihat di jantung kita. Wujud alif pada jantung, sir adalah kalam atau aras, yaitu bunyi atau kodrat yang menggerakkan. Wujud. Dan lam jalalah sebagai batin. Inilah wujud aku dalam batin. Nah ini yang dikatakan lam jalalah pada alam dohirnya. Ya, dikatakan markubah atau baitullah. Nah begitu juga dengan lam alif pada diri sir. Makanya dikatakan lalah atau jalalah, perjalanan alam zahir dan batin yang wujudnya zat Allah. Nah begitu kita memahami
Apa perbedaan zahir dan dikatakan batin? Berawal dari sir dan batin. Nah, sifat sir adalah kerahasiaan Allah bertajalli pada sifat ketuhanan. Sifat Tuhan wujud tunggal. Tapi kalau lam jalalah adalah sifat alam batin bagi wujud Allah. Jadi kalau ini yang dikatakan wujud aku dalam batin. Ini yang dimaksud pada titik awal mula jadi. Inilah yang dikatakan sifat rahasia dan batin. Jadi kalau kita ingin memahami apa rahasia-rahasia Allah, rahasia Allah adalah sifat tersirat bagi ketuhanan. Gitu. Jadi sifatnya kekal. Batin-batin Allah itu banyak, ada napas, tanapas, ampas, nupus, itu adalah hayyun baqo, itu kekal semua. Itu kekal. Ini yang digolongkan kepada sir. Ya. Nah, gitu. Jadi apalagi contoh sifat 20. Mana yang kekal bagi Allah? Salbiyah. Nah, itu kekal bagi Allah. Ya. Yang kedua nafsiyah. Tapi manawiyah dia adalah batin. Nafsiyah wujud tunggal. Dan salbiyah adalah sir. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membedakan mana yang digolongkan rahasia dan mana yang digolongkan batin, maka kalau kita ingin mengenal mana rahasia mana batin karena sama-sama tidak terlihat, maka kita harus tahu mentajalikan, mempertemukan, maka muncullah hayat kedua sifat tadi. Inilah wujud. Disinilah kita menikmati dan mengenal dan memandang. Karena dia sudah hayat, kalau dia hayat maka dia berwujud. Kalau dia berwujud, kodratnya sudah menuju zat, maka dia bisa dilihat. Yang tidak terlihat tadi, alif tersirat dan lam jalalah juga tersirat. Nah, ini juga akan bisa terlihat kalau kita bisa mempertemukan dua kodrat di dalam satu wujud namanya hayat. Kalau kita ada kemampuan mentajalikan, maka sama dengan kita melihat di tubuh kita sendiri. Kalau sudah bertemu jantung dengan nyawa, maka jasad adalah penampakan. Nah, ini yang dikatakan ahyan karajiyah. Kalau sudah bertemu ahyan sabitah dengan kudus, ruh kudus tadi, atau dikatakan dengan diri jauhar tadi, maka dia akan terlihat ahyan karajiyahnya. Sama kita mengenal sir dan batin. Mengenal sir dan batin itu agar bisa dia terlihat, maka Allafa kata alif satukanlah. Nah, dengan kita satukan persandaran sifat sir pada nyawa dan lam pada jalalah pada batin jantung, maka ini yang dikatakan hayatullah, maka terlihatlah berwujud alif. Nah, ini yang dikatakan alif. Jadi kalau kita mengenal apa itu rahasia, apa itu batin, adalah dengan mengenal tajali perjalanan. Apa dari awal batin, apa dari awal rahasia. Dan ini akan menjadi satu kesatuan, yaitu hayat hidup. Nah, hidup ini baru ada dua dia. Ada kehidupan, ada yang hidup. Nah, ini ada zahir dan ada batin. Jadi pengenalan rahasia dan batin itu adalah dengan memahami fana pada batin, filah nama kodratnya, bako pada sir, bilah pada kodratnya. Saya ulangi, batin fana pada kodrat batin, artinya tidak berurat, tidak berdarah. Filah pada
wujudnya, yaitu terlihat, batin yang terlihat. Kalau sir adalah bako, kekal pada sifatnya, bilah pada wujudnya, yaitu wujud batin Allah, rahasia Allah. Jadi fana'um filah wal baqa'um filah. Dapatilah diri yang kekal dan kekalkanlah diri itu, insya Allah. Dengan ini kita sudah paham batasan mengenal rahasia dan mengenal batin dari dua kodrat, fana filah dan baqa'um filah. Inilah dasarnya kita mengenal. Jadi sandaran seperti ini yang menjadikan adanya hayat, disebut dengan bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Ini dalam bahasa ma'rifatnya. Jadi kalau kita sudah mengenal bagaimana pengenalan terhadap sir dan batin, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kenyataannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sudah tahu batasan mana rahasia yang bersifat kekal. Batin-batin Allah yang sangat kekal itu golongannya rahasia. Dan batin yang tidak kekal itu golongannya adalah batin. Tapi sifat daripada itu semua adalah setiap batin kodratnya umat, setiap sir kodratnya Tuhan. Setiap batin kodratnya umat, setiap sir kodratnya Tuhan. Inilah yang dikatakan zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir itu adalah penampakan kerahasiaan Allah. Allah bil zahiru wallah bil batinu. Jadi dengan demikian kita sudah bisa memilah-milah mana yang rahasia dan mana yang batin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.